Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul tentang karakteristik sistem pendidikan. Di sini saya akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama adalah karakteristik utama sistem pendidikan, hasil pada tahap yang berbeda dan aspek yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakter utama sistem pendidikan. Sebelum kita membahas tentang sistem pendidikan, lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu stratifikasi. Stratifikasi sistem pendidikan didefinisikan sebagai sejauh mana mengarahkan siswa dengan kemampuan yang berbeda melalui lintasan pendidikan yang berbeda menuju titik akhir pendidikan yang berbeda. Selanjutnya, variabel-variabel untuk menunjukkan stratifikasi sistem pendidikan. Yang pertama, dengan mempertimbangkan perbedaan tahun pendidikan. Yang kedua, jumlah jalur yang tersedia pada usia tertentu. Yang ketiga, tingkat mobilitas antar jalur. Yang terakhir adalah sejauh mana kinerja akademik digunakan untuk mengelola akses ke jalur atau ke sekolah. Kekhususan atau orientasi. Di sini saya mengutip dari Van de Wersfors dan Leeds 2007 dan Mendinger, Muller dan Gem, Sevit dan Muller, Lanier dan Raffi di 2007 berpendapat bahwa konsep kuantitatif stratifikasi saja tidak cukup untuk sepenuhnya mengenali orientasi atau logika yang berbeda di pada sistem pendidikan. Nah, di Muller dan Wolpers 2003 memisahkan negara itu dengan berorientasi kejuruan dari negara berorientasi akademis berdasarkan pada tujuan yang melekat pada sistem pendidikan. Di sini contohnya bisa yang tadi. Ya, contohnya kalau untuk orientasi kejuruan itu seperti kalau di Indonesia itu seperti kayak sekolah menengah kejuruan gitu, dimana peserta didik itu dilatih kemampuannya dalam jurusan tertentu. Sedangkan kalau akademis itu lebih ke sekolah menengah atas. Itu dari ada pertama itu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dimana sekolah menengah atas itu lebih ke akademisnya. Selanjutnya, ukuran orientasi kejuruan dari suatu sistem pada dimensi yang saling bergantung struktur komprehensif. Di sini kita akan membahas tentang orientasi kejuruan. Yang pertama adalah telah diusulkan untuk menggunakan presentasi siswa sekolah menengah atas dalam pelatihan kejuruan atau ukuran sebagai proksi untuk intensitas kejuruan dari sistem. Untuk lebih memasukkan perbedaan dalam kekhususan sejauh mana siswa kejuruan diajarkan keterampilan pekerjaan tertentu sebagai lawan yang lebih umum atau jumlah spesialisasi pekerjaan yang diajarkan. Yang ketiga adalah aspeknya mempertimbangkan sejauh mana lembaga pasar tenaga kerja seperti pengusaha dan serikat pekerja terlibat dalam desain sistem pendidikan. Ukuran sekarang kita akan membahas tentang karakter utama sistem pendidikan. Nah, kata kelola itu saya kutip dari Governance All-Mendinger. Itu mendefinisikan karakteristik berikutnya di bawah label atau standarisasi sebagai sejauh mana kualitas pendidikan memenuhi standar yang sama secara nasional. Nah, apakah negara harus mempertahankan dominasinya dalam penyelenggaraan pendidikan? Ada dua jawaban. Yang pertama, beberapa berpendapat bahwa sekolah swasta dapat memenuhi tugas ini dengan baik atau bahkan lebih baik. Yang kedua adalah argumen berikutnya mengklaim bahwa pengenalan kebebasan orang tua untuk memilih sekolah yang orang tua yakini optimal untuk anak-anak mereka akan lebih meningkatkan kinerja pendidikan. Digarisbawahi, jadi ide utamanya adalah bahwa kombinasi dari otonomi sekolah, organisasi swasta, dan kebebasan orang tua akan menimbulkan persaingan antar sekolah
sehingga penyedia pendidikan swasta akan menggunakan otonomi mereka untuk mencoba meyakinkan orang tua bebas untuk memilih sekolah mereka. Yang selanjutnya adalah membahas tentang hasil pada tahap yang berbeda dan aspek yang berbeda. Nah, tahap yang berbeda. Tahap yang berbeda itu ada hasil sistem pendidikan pada berbagai tahap kehidupan yang dibagi menjadi tiga, yaitu ada hasil jangka pendek, hasil jangka menengah. Hasil jangka pendek itu tingkat dari distribusi keterampilan siswa yang diukur dalam penilaian siswa internasional seperti PISA dan TIMSS. Yang kedua adalah hasil jangka menengah. Pencapaian pendidikan seperti persentase kelompok yang meninggalkan sekolah tanpa kualifikasi menengah atau persentase melanjutkan ke pendidikan tersier. Transisi ke pasar tenaga kerja ditujukan oleh durasi masa transisi, pengangguran kaum muda, atau status pekerjaan pertama. Nah, yang terakhir adalah hasil jangka panjang. Konsekuensi pasar tenaga kerja jangka panjang seperti kemungkinan pekerjaan atau pendapatan rata-rata dalam partisipasi jangka panjang dalam pembelajaran sepanjang hayat diperlukan untuk terus memperbarui keterampilan. Aspek yang berbeda. Jadi kita akan membahas tentang aspek yang berbeda. Aspek yang berbeda pada tahap ini membedakan antara dua tujuan sistem pendidikan, yaitu efisiensi dan kesetaraan mereka. Nah, efisiensi itu adalah tingkat mengacu pada pengembangan bakat secara maksimal, biasanya mengacu pada kinerja rata-rata sistem pendidikan pada hasil tertentu seperti skor rata-rata semua murid di suatu negara pada tes penilaian siswa. Ekuitas mengacu pada kesetaraan peluang, namun ini adalah gagasan yang sangat luas yang telah didefinisikan dengan cara yang sangat berbeda secara konseptual di seluruh literatur. Yang pertama adalah beberapa penelitian hanya melihat standar deviasi hasil, misalnya nilai-nilai ujian dalam suatu negara, dan mendefinisikan kesetaraan dalam hal kesenjangan antara siswa yang berprestasi tinggi dan rendah. Kami akan menyebutnya sebagai aspek dispersi dan ekuitas. Nomor dua, sebagian besar penelitian telah mengambil perspektif yang agak berbeda, mencoba mengidentifikasi pengaruh latar belakang orang tua, misalnya status sosial ekonomi orang tua, atau keadaan pribadi lainnya, misalnya asal etnis pada hasil. Melihat sejauh mana setidaknya standar minimum dasar untuk semua dipastikan, ini akan diberi label inklusi atau dimensi ekuitas. Konsep-konsep yang berbeda ini dapat diringkas dalam skema sederhana. Ketika kita mengetahui pengaruh karakteristik tertentu pada hasil untuk siswa, lemah dan untuk siswa kuat, efisiensi dan dua dimensi untuk kesetaraan dapat diturunkan secara langsung. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.